barangkali mau pulang bisa saya antarkin tuh ke Pacitan sana. Nah, katanya setelah presiden yang ini mau dilantik dia mau pulang. Berarti nunggu Presiden Prabowo dilantik beliau pulang. Gini Mbak, alhamdulillah. Ya, inilah suasana di tengah maksudnya di pegunungan ini, eh, lebih adem ternyata ya. Tapi dari kejauhan tadi saya rasa kayak panas gitu, tapi ternyata adem. Ini mengandung makna teman-teman supaya kita lebih mengenal dulu alam, mengenal dulu sebelum menilai gitu ya. Kadang-kadang itu kita baru melihat dari penampilannya sudah menilai buruk, itu kebiasaan dari kita. Maksudnya gini, orang melihat penampilan orang ya, penampilan orang lain kelihatannya jelek itu apa, dan langsung kita berprasangka buruk, itu belum tentu. Makanya kita itu ayolah menjadi pribadi yang bijaksana, yang selalu berprasangka baik atau menilai baik setiap orang. Karena apa, orang yang berpakaian bagus pun belum tentu sifatnya baik, gitu maksudnya ya. Slow, lentur lentur, tenang yuk. Bila nanti di sebelah mana situnya, katanya ada lubang gua tuh, katanya di sebelah mana kurang tahu. Yang jadi katanya di gunung ini, kita sih hanya bertelusur saja, nggak tidak harus ada gua di alam, nggak apa-apa kayak gini nih, tenang, rileks ya. Nih teman-teman, sebenarnya ini tumbuh-tumbuhan ini juga berzikir ya, juga mengingat, dan itu supaya pengeling-eling kita semuanya tumbuh-tumbuhan ini ya. Mari kita bersahabat ya, ada bahasa-bahasa lembut dari mereka-mereka ini disampaikan kepada kita. Namun kadang-kadang kita tidak menjangkau, kita tidak mendengarkan. Makanya kita ayo tenangkan ego dan apa, ademkan seluruh mesin-mesin kita supaya tidak ditutup oleh amarah, ditutup oleh api, sehingga kalau sudah adem bisa mendapatkan suatu petunjuk ya. Kalau tenang. Nah, dari berbagai ini aja. Ini tumbuhan liar ini, kalau di daerah kalian namanya apa ini? Kalau di daerah saya namanya selubek. Selubek ya, tahu nggak selubek? Ya, selubek lah. Pokoknya di sini ada buahnya di bawah itu, di tanah itu. Tentunya buah ini juga bermanfaat buat kita, tapi kita hanya memetik bahasanya saja yang disampaikan kepada kita. Ini pun subur tapi ininya lentur nih, apa, batangnya lentur, lentur tetap subur. Ini mengajak kita untuk selalu bersifat yang lentur ya, lentur, jangan kaku. Kaku itu melihat dari satu sudut pandang, itu namanya orang yang kaku. Kalau melihat dari sisi sudut pandang atau melihat dari sisi jeleknya, maka kita tersesat. Ayo kenali dulu, makanya kenali dulu orangnya sebelum menilai buruk. Yo gitu, ya kan? Ini lentur dong, slow, elastis ini nih. Kita lebih tenang, mesinnya diademkan, terus kita lebih tenang, lentur, slow, ya. Yuk, yo belah mana nih? Oke, kita naik aja ke. Cuman aksesnya nih ya, bagaimana masalahnya, nggak ada akses. Kita cari akses sendiri, bikin jalan sendiri saja ya. Karena di sini memang hutan yang nggak pernah dijamah, makanya jarang ada orang ke sini. Makanya ya nggak ada tapak kaki itu ya, tepak kaki itu ya nggak ada. Kita cari aja di mungkin daerah sini. Wow tuh, nah entah nanti ke sana kita ya. Kita ke itu, tapi kita tetap belajar untuk tabah. Jangan panas dulu mesinnya. Sebelum bertanding kita siapkan mental. Karena apa? Supaya mental kita lebih dewasa, lebih tenang. Jangan jadi mental kanak-kanakan terus. Mental anak-anak dibawa sampai dewasa apa, lengus, lengus, terus pemarah, dikit-dikit marah tanpa mengkaji, tanpa mengenal. Itu sifat kita. Makanya yuk kita belajar untuk mendewasakan mental kita,
mendewasakan pribadi kita, ya gitu ya, slow ya, lentur ya, duluan mawon. Yuk ke sana tuh. Ini akhirnya masih jauh nih. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Ini nih, tuh ada gua nih. Oke, kemungkinan ini dimaksud oleh tadi nih. Tenang dulu. Di dalam apa sih guanya sih? Coba dulu. Kita cek dulu. Mungkin ini kan bisa jadi ini sarang ular atau sarang apa. Tenang. Seperti biasa, kita lakukan ritual dulu. Ritual apa sih? Nah, ini kita ritual salam ya. Dengan cara kita tenang. Salam ini kepada seluruh makhluknya Allah yang berada di dalam area sini, baik di gua ataupun di sini. Makhluknya Allah itu seperti semut ya. Nih, kan kadang-kadang nggak kelihatan. Ada kampret, ada ulat, ada cacing dan lain sebagainya. Ini untuk semuanya ya. Jadi jangan gagal paham, makanya tenang, lentur ya. Assalamualaikum. Kula nuwun kepada seluruh makhluknya Allah yang berada di gua ini. Kami mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami berdua mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, tenang. Iya. Wah, ini udah pohon ini yang menghalang-halang ini. Kita ini sebagai ritualnya ini sebagai ini wujud kita untuk menyingkirkan sesuatu menghalangi kita, supaya apa? Aksesnya kita dipermudah, baik itu akses rezeki dan akses lainnya. Yang penting dipermudah, makanya permudah urusan orang. Jadi nanti kita pun akan dipermudah. Apa yang kita perbuat pada orang akan kembali pada kita. Kita berbuat baik, maka kebaikan akan baik pada kita. Gitu maksudnya, ya. Dan juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat pada orang, kita pun akan dijahati orang, gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Serem juga nih. Lokasinya kayak gini. Wah. Ada beberapa rongga di sini. Kita dulu. Takutnya lagi ada ular sanca lagi mengeram telurnya, takutnya gitu. Misi banyak lamat-lamat nih. Lamat ini sebagai tarantula atau laba-laba. Ini penggambaran daripada ketika Nabi Muhammad itu sembunyi di Gua Hiro. Lalu laba-laba menolongnya dengan cara apa? Ada sarangnya gini, ketutup oleh sarang, sehingga orang-orang yang mencarinya ya atau mengejarnya tidak jadi masuk. Karena apa? Sudah meyakini bahwa saja di sini ada sarang laba-laba, makanya tidak dimasukin. Udah balik lagi lah, akhirnya aman gitu. Oke, dulu nih ternyata di sini nggak begitu dalam ya. Tapi sana tuh lumayan tuh, ada akses ke sana. Tapi nyaman juga sih, namanya kayak gini gua ini. Tapi ini bukan ini saja pengingatkan saja, hanya mengingat-ingat kita tadi ini ada lambat-lambat di sini ya. Jadi itu hanya makna kias saja. Jadi gua itu juga makna kias supaya kita lebih belajar lebih dalam diri kita, mengkaji seluruh piranti yang ada dalam diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang anteng, pribadi yang lentur, pribadi yang tidak marah-marah gitu loh ya. Yuk ke bagian sana tuh, ada lubang lagi tuh. Ini ilmu lagi nih. Nih, ini kan ada rumput ya, seperti suruh ya, sirih, daun sirih ya. Sirih itu rahasia. Jadi kita harus menggali rahasia yang ada di sini. Sir atau suruh, susu ingkaweruh ya kalau bahasa Jawanya. Ayo kita gali, kita kaji itu, supaya kita tidak menelan mentah-mentah suatu pemahaman. Kalau kita telan mentah-mentah, gumoh, dikaji lagi, dicerna lagi ya. Ditafsirkan, itu malah salah mudahnya lah.
Eh, eh, ini. Apa nih? Tar dulu. Apa itu? Coba sini. Perhatikan suruh. Ada apa ini? Ini orang lagi nih. Coba. Astagfirullahaladzim. Tuh. Wah, apa ini? Alalalalalala. Apa itu? Ini laki perempuan ti. Tar dulu. Misi. Kuntilanak pakai rok ini. Assalamualaikum. Punten. Misi. Tapi ada suara kecil banget nih. Maksudnya ada jawaban. Tapi hanya nggak begitu yakin. Suaranya lirih gitu. Entar dulu. Itu jawaban dia atau bukan? Barangkali ada orang lain di sini. Misi. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Entar dulu. Mungkin kita yang datangnya ke sini itu kita membawa energi kasar ya. Jadi tidak langsung ada koneksi dengan beliau. Jadi mari kita turunkan gelombang otak kita. Turunkan gelombang otak kita dan turunkan segala intonasi bicara kita supaya nyambung, supaya bertemu satu dimensi dengan beliau itu. Mungkin kita sekarang teriak-teriak pun tidak akan nyambung dengan kepada beliau karena tidak satu dimensi seperti itu. Sama ketika kita berbicara sama orang yang kasar atau dengan orang yang kepribadiannya itu amburadul, kita pun nggak mau dengerin. Itu pembelajaran. Makanya aja lah kita belajar untuk ngomong tahu nggak ngomong, ngasuh pribadi diri kita, dan nanti kita bisa nyambung ngasuh orang lain gitu, menanamkan rasa bahagia terhadap sesama, itu maksudnya. Kita dulu. Assalamualaikum. Nyun sewu mbak. Iya, Derak pirsa mbak. Nyun sewu. Iya. Tepangaken, nama saya Tarto. Nggih, perkenalkan nama saya Tarto. Nggih. Kami hanya berdua di sini bersama Bang Mamat. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu ketenangan jenengan. Maaf sekali. Kami kesini tujuannya lagi jalan-jalan dalam perjalanan tadabur alam di pegunungan sini, dan alhamdulillah di sini saya menemukan gua dan bertemu langsung dengan jenengan. Dan terima kasih sudah mau menyambut kami. Iya mbak. Gini mbak, saya sih dengar dari salah satu warga tadi sama Pak RT di sana, Pak RT 3, gini kan, sebelum kesini saya kan izin dulu mau memasuki area sini gitu, dan beliau bercerita katanya di tempat ini ada seorang pertapa yang sudah lama. Iya alhamdulillah, mungkin jenengan ya mbak ya. Iya enggak, kami di sini hanya untuk menggali, bukan apa-apa, dan kami mohon maaf bila mengganggu, dan kami tidak untuk memojokkan, tidak untuk mengintrospeksi, bukan, tapi saya betul-betul hanya ingin menimba ilmu dari orang yang lebih banyak karamnya, gitulah maksudnya, orang yang lebih banyak pengalamannya. Karena kami merasa kami itu masih bodoh dan kami masih muda, karena di dalam kehidupan ini kami merasa ingin selalu belajar, gitu maksudnya mbah. Nggih mbah, saya pengen mengenal lebih dekat dengan jenengan. Kalau boleh tahu namanya siapa mbah? Hadi Prabowo. Hadi Prabowo kan? Ya, oke. Kayak nama presiden kita tuh yang baru ya. Namanya beliau Hadi Prabowo.
Nggih Mbah, Mbah asalipun pundi Mbah? Nyuwun sewu. Asalnya Pacitan. Pacitan di Jawa Timur ya Mbah ya. Alhamdulillah. Ya. Nggih Mbah, nggih. Maaf ya Mbah ya. Alhamdulillah saya bisa mengenal jenengan. Mudah-mudahan kita bisa terus berkesinambungan seduluran selawase dan saling sambung rasa tresno terhadap jenengan. Mudah-mudahan kaya bisa mengambil barokahnya dari jenengan, nggih Mbah. Bukan masalah privasi jenengan Mbah, saya hanya ingin menggali ilmu saja Mbah. Iya. Mbah, kata Pak RT itu di sini sudah lama dan Pak RT itu pun tidak pernah mengusik dan tidak pernah mengganggu. Cuman kadang-kadang kata ke sini. Iya, bakal ke sini untuk mengilik ke sini, Mbah. Barangkali Mbah butuh bantuan pada kami, selalu kami siap untuk bantu. Berapa lama Mbah di sini Mbah kurang lebihnya? Oh, berarti hampir 10 tahun ya. Gini, katanya ini semenjak pergantian presiden ya. Jadi dulu waktu zaman SBY diganti Pak Jokowi, beliau masuk ke dalam sini. Terus ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, selama 10 tahun mau ganti ini, sudah mau ganti Prabowo. Iya, makanya calon sekarang Prabowo yang jadi ini udah pilihan kemarin. Iya, kan tiga ada apa namanya? Pilihannya itu jagoannya ada tiga. Ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Anies Baswedan. Iya. Terus yang jadi Pak Prabowo. Iya. Iya, ya alhamdulillah ya. Mbah, emang Mbah ada hubungannya apa dengan ini kok maksudnya pas ganti ini ada hubungannya enggak? Oh enggak. Oke. Saya kira ada hubungannya dengan presiden ini maksudnya. Enggak, ya hanya itu hanya mungkin Mbah pribadi yang Mbah ya. Mbah, tadi saya kurang dengar tadi selama di sini Mbah, mungkin Mbah ada suatu pengalaman yang Mbah dapatkan atau apa yang Mbah dapatkan, apa namanya, insya Allah saya pengen menimba ilmu dari jenengan Bu, sebagai pengalaman kami saja. Iya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pada intinya ya, beliau ini itu hanya berarti untuk menahan hawa nafsu, melatih hawa nafsu ya, gitu aja. Dan yang lain itu menata pikiran, bertafakur di sini. Bah, kenapa nggak bertafakur di masjid atau di tempat rumah yang bersih gitu? Ya, ya oke, nggak apa-apa ya, kita tidak untuk ini. Bertafakur di mana-mana boleh ya, di masjid bagus, di rumah juga bagus, atau di tempat yang lain, tempat ibadah yang lain. Akan tetapi beliau merasa nyaman di sini. Di mana-mana sah tergantung dari keyakinan di si orang tersebut gitu. Begitu dan Mbah. Apalagi Mbah yang saya perlu petik supaya saya bisa menjadi kajian buat kami Mbah. Uh-uh. Iya, iya, iya. Ih, siap Mbah. Nih, ilmu mahal nih. Meskipun di tempat ini di tempat kotor, justru inilah ilmu di sini ya. Tapi bukan supaya kita tempat kotor, justru sebaliknya. Sebaliknya bahwa
kata beliau, kita tuh harus belajar untuk membersihkan diri, rumah kita, badan kita, dan intinya semuanya harus bersih, nyaman, supaya nanti mudah didatangi kenyamanan. Artinya rezeki ataupun orang-orang yang menyenangkan akan datang ke rumah. Dan termasuk tadi badan kita harus sering mandi bersih, terasa nyaman, dan nanti rezeki pun mudah, dan orang-orang pun mudah untuk berkomunikasi ketika sudah kita bersih, ya. Alhamdulillah ya. Memang gini teman-teman, kita itu terlalu cepat untuk menilai buruk. Awalnya tadi kita tuh meskipun ini kita menilai buruk dulu, kok nggak gini, di tempat kotor, ternyata dia seorang pembersih banget tuh. Meskipun seperti itu dia bersih, badannya tetap suci, bersih gitu. Alhamdulillah. Berarti ini melatih kita tuh selalu belajar bersih. Jadi rumah itu yang bersih, jangan ada debu sedikit pun, dipel sering gitu, dibersih sampai kinclong. Tidak harus bagus. Bagus itu nanti mengikuti ketika sudah bersih dulu. Nah, kalau sudah bersih, otomatis rezeki datang dan bisa diperbaiki lagi. Itu maksudnya. Jangan cekomproh, bahasa Jawanya ya. Jangan jorok. Oke. Oke, alhamdulillah Mbah. Ini memang ilmu sepele, tapi kalau kita lebih mendalam lagi, ini luar biasa. Kalau kita memang betul-betul menjiwai ilmu ini, dan tidak semua orang bisa mencerna ini, karena hal sepele bahaya itu disepelekan, tapi luar biasa. Ini ilmu mahal, ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbah atas wejangan ini, dan akan kami sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa mudeng dengan wejangan ini. Iya. Mbak mau sampai kapan Mbak di sini, atau mungkin barangkali mau pulang, bisa saya antarkin gitu ke Pacitan sana. Nah, katanya setelah presiden yang ini mau dilantik, dia mau pulang. Berarti nunggu Presiden Prabowo dilantik, beliau pulang. Gini Mbak, ya kami kalau siap kami bantu, kalau membutuhkan nanti saya kesini gitu Mbak, untuk jemput. Oke, nggak apa-apa, beliau mau pulang sendiri saja, nanti nunggu ketika Presiden Prabowo sudah benar-benar dilantik dari presiden. Nggak tahu lah ini hubungannya apa, ini masalah privasi beliau ya, jadi kita bukan apa-apa, jadi hal yang sensitif tidak kami utarakan. Oke Mbah, terima kasih atas wejangan ini. Mudah-mudahan panjenengan sing saged kasembatan menapa ingkang dipun hajatipun, lan kula nyuwun pangapunten bila mana angganggu kami, sopan santun kami tadi kurang berkenan di hati panjenengan. Saestu kula nyuwun pangapunten. Salajengipun kula badhe nyuwun pamit. Monggo dipun lajengaken. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Monggo. Alhamdulillah teman-teman semuanya, akhirnya tuntas juga, dan saya langsung bisa bertemu langsung dengan beliau, seorang pertapa yang mengaku tadi dari Pacitan. Tapi luar biasa ya, jadi saya bisa menggali ilmu dari beliau, dan insya Allah ini akan saya aplikasikan dan akan saya tafsirkan lagi, digali lagi supaya nanti betul-betul termerap atau menyatu dengan kita ya. Mudah-mudahan juga kalian bisa mengambil manfaatnya dari perjalanan tadabbur alam ini dan bisa menghibur kalian semuanya, karena semua ini adalah sebuah konten hiburan buat kita. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat murah. Sipar sipur.